Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita bawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang pulihkan kami, sembuhkan kami. Haleluya, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Berkemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
terpuji, yang layak ditinggikan. Datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami bersorak-sorai bagi Engkau, sebab Engkau Allah yang besar. Dan kami berkatakan di dalam nama Yesus, bersama Allah yang gagah perkasa, BSI Hong Kong Kowloon akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ini tidak baik lagi. Di sana sini banyak orang pusing, banyak orang bingung, banyak orang kehilangan pengharapan. Tetapi BSI Hong Kong Kowloon, umat-umat yang dicintai Tuhan, BSI Hong Kong Kowloon, umat-umat disayang Tuhan, katakan amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Yesus, amin. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanku. Jangan hanya tadi biarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Jangan pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanku. Jangan hanya tadi biarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi
pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Walau sana nangis yang terpusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Saya percaya sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Dan tidak ada dalam siapapun sukacita itu. Setiap mengikut Yesus akan kita bersukacita, amin. Yang mengikut Yesus, buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlalu derasnya
Terima kasih Tuhan, kami mau ikut Engkau selamanya. Kami mau ngiring Engkau selamanya. Dalam-Mu Tuhan ada kekuatan, ada keselamatan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan kepadamu. Inilah rinduku every moment of the way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every day that I take, every moment I pray.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di sini, dan kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus segala dosa kami, yang memindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kami mau hidup kami dipakai oleh-Mu ya Bapa. Engkau yang menyelidiki setiap hati manusia. Engkau yang menilik setiap hati kami. Kuduskan Tuhan hidup ini dengan darah-Mu yang kudus. Hati ini, pikiran ini, kuduskan ya Bapa. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Biar yang ada di hati kami adalah firman. Yang ada di pikiran kami adalah firman Tuhan. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Kami berikan hati kami. Nyanyikan saudara. Ku berikan dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan ku berikan. Oh, dan jiwaku, semuanya semuanya bagimu, di dalam hidupku, setiap waktu. nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati kami untuk isi hati-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, dengan bahasa yang sederhana, sehingga umat-Mu boleh menangkapnya dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang siap terima firman-Nya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tadi dikatakan saudaraku, nyatakanlah jalan-Mu. Kita minta Tuhan menyatakan jalannya pada kita, tapi ada bagian kita, yaitu memberikan hati. Lord, I give you my heart. Jadi Tuhan akan menyatakan jalannya kepada setiap kita ketika kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Ada banyak orang, saudara, dia belum mau memberikan hatinya 100% kepada Tuhan. Tapi pengen minta Tuhan nyatakan jalan-Mu. Ya bagaimana Tuhan mau menyatakan jalannya kalau orang itu saja masih setengah-setengah berikan hatinya kepada Tuhan. Kita dengan Tuhan itu tuh sama seperti orang yang punya relation dengan yang lain, hubungan dengan yang lain. Karena kekristenan bukan bicara saja soal agama, soal bagaimana kita mempercayai firman-Nya, bukan itu saja saudaraku. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai relation, hubungan
hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Pencipta. Jadi nggak cukup cuma percaya-percaya aja. Kalau cuma percaya-percaya aja tapi nggak punya hubungan, nggak punya relations, menurut saya itu bukan percaya yang diinginkan Tuhan. Tapi percaya yang Tuhan minta adalah di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa jemaat BIC Hong Kong, kita semua yang hadir di sini maupun yang secara online, kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Yang Tuhan rindukan adalah kalau kita mengenal Dia. Sama seperti hubungan seseorang dengan seseorang, saudara dengan orang lain, pasti saudara itu kalau intens hubungannya, saudara akan mengenal dia. Ya kan? Saudara akan mengenal, oh ini ternyata kesukaannya ini. Ya, saudara akan bisa mengenal dia, oh mana-mana yang dia nggak suka. Sama, kita dengan Tuhan juga begitu. Semakin kita punya hubungan dengan Tuhan, relation dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan waktu kita mengenal Tuhan, kita juga akan mengetahui apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dan kita tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Karena kita tahu apa yang Dia sukai. Amin. Hari ini saudara, saya mau menyampaikan satu judulnya itu investasi. Wah, kok investasi, khotbah dibawa ke investasi. Saudara kalau dengar ini kan atau lihat gambar ini, oh investasi itu bicara saham dong, bicara modal, bicara finance, keuangan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong bicara tadi uang gitu ya, cari uang. Ya saudara, kita semua juga yang kerja di Hong Kong katanya kan cari uang gitu kan. Jauh-jauh ke sini ya tujuannya untuk Nah, saya waktu kecil SD umur 7 tahun, 8 tahun begitu ya. Di sekolah kami itu dulu memang ada yang jualan di dalam sekolah gitu. Bukan kantin besar lah kayak sekolah-sekolah sekarang kan ada kantinnya gitu ya. Kita enggak lah, cuma kecil-kecil aja gitu yang jualan. Ada satu bapak gitu ya. Terus ada lagi di sana nanti mungkin kayak suami istri jualan. Enggak besar, cuma 2 aja gitu. Di sekolah kami itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD kan. Terus nanti ada lagi mungkin zaman dulu saya kelas 1 itu cuma sampai jam 10. Gak tahu saudara sampai jam berapa dulu. Ya, jadi masuknya jam 7 pas setengah 8 lupa saya. Nanti pokoknya pulangnya jam 10. Gak lama gitu ya, jam 10 udah pulang. Nah, karena saya pulang sekolahnya awal, jam 10 atau 10 lewat. Nah, saya kan jalan kaki aja pulang ke rumah gitu. Jalan kaki pulang ke rumah. Nanti sampai di rumah saya tuh bawa sepeda. Sepeda kecil, namanya juga umur 7 tahun ya. Roda 2 udah pinter, jadi sepeda kecil saya bawa. Nanti saya bawa sepedanya, saya akan berdiri tuh di luar pagar lah, luar pagar. Biasanya kakak-kakak kelas, itu kelas 5 ya, kelas 6, kelas 4 juga kadang-kadang. Mereka tuh kan mungkin kadang-kadang udah bosen jajan di 2 tempat ini, tapi ada di luar. Tapi mereka kan gak boleh keluar pagar. Nah saya itu biasanya nongkrong ya, nongkrong di luar pagar, bawa sepeda. Biasanya itu kakak-kakak kelas akan, dek katanya. Nah saya kan pakai celana pendek, pakai kaos ya, datangin dia pakai sandal jepit. Nah biasanya dia bilang, beliin ini ya es, beliin, saya udah tahu lah kacang ini, beli itu. Nah nanti biasanya saya tuh akan dikasih uang 5 rupiah lah, zaman dulu ya, 5 rupiah lah, kadang ada yang baik kasih 10 rupiah gitu. Ada juga mungkin yang orangnya ada uang lah ya, kasih 15 rupiah. Pokoknya saya tuh ngantongin uang lah ya. Bayangkan itu kadang-kadang ada yang berapa orang, saya mesti ingat-ingat, apa tadi es ini, ada ini saya pergi ke sana, nanti datang lagi ya. Nah, saya dapat duit gitu ya. Ada kalau ada 5 aja, ada lumayan gitu kan. Ada 5, 6 aja nitip-nitip, minta ini, beli ini, beli itu. Pokoknya saya pasti dapat upahnya. Sampai akhirnya abang saya kan di atas saya, itu
dia kelas 5 kali gitu ya. Dia itu kan lihat saya di situ. Jadi dia tuh kayak malu gitu. Dia tuh marahin saya. Pokoknya sampai di rumah ya dia marahin saya pokoknya apa-apa gitu ya. Saya nggak peduli, pokoknya besok datang lagi. Yang penting saya punya duit banyak gitu loh ya. Yang penting saya punya duit banyak. Lumayan loh sehari dapat dia dulu ya 20 perak lah gitu ya. Kadang 25, itu bagi saya kan sudah lumayan. Dikumpul-kumpul nanti bisa jadi duitnya banyak gitu kan. Pokoknya selalu begitu. Sampai abang saya tuh marah. Pokoknya mungkin dia gengsi kali ya, malu kali. Karena mungkin akhirnya itu kan teman-teman dia tahu, oh ini adiknya si ini ya, oh ini adik kamu adiknya si ini ya gitu kan. Dia malu. Tapi saudara kalau sekarang, kalau saya renung-renungkan gitu ya, berarti sebenarnya saya ini GrabFood, ya GoFood, itu sudah duluan saya. Waktu saya SD, makanya waktu zaman COVID ya zaman COVID itu kan banyak ya, anak-anak sekolah pun, saya lihat loh anak-anak sekolah tuh jadi GrabFood. Ya anak-anak sekolah gitu ya, jadi GrabFood dia karena COVID orang gak bisa keluar kan. Jadi kalau saya renung-renungkan, dulu berarti saya ini sudah GrabFood juga waktu SD gitu kan. Saya udah GrabFood waktu SD gitu. Apalagi saudara dari kecil ya, saya ini dulu jago main kelereng, tahu kelereng ya? Wah, apa aja mau main begini, mau main apa, saya tuh sering menang. Sampai-sampai orang kadang takut kalau saya datang. Gak usah ikut katanya gitu. Nah biasanya kalau saya menang, berkaleng-kaleng kelereng saya, itu orang akan beli sama saya kelerengnya. Ya, beli 5 lah, beli 10, dia jual berapa. Saya lihat dulu di warung berapa. Di warung jual berapa kelerengnya. Saya agak murahkan dikit. Gitu, supaya saya bisa dapat duitnya gitu. Apalagi main gambar-gambar. Ya, gambar-gambar itu ya, itu orang beli juga sama saya. Jadi kalau saya ingat-ingat, berarti saya waktu kecil tuh sudah dia jago cari duit gitu ya. Kecil-kecil tuh dia jago cari uang. Belum apa lagi, nyanyi. Saya dulu nyanyi. SD saya udah nyanyi, SMP saya nyanyi. Ya, nyanyi ada namanya Om Anwar. Jadi dulu Om Anwar Band. Wah, salah satu penyanyi saya. Jadi kadang-kadang ada juga orang kawinan lah, bandnya dipanggil, nah saya nyanyi. Dulu mama saya nggak apa-apa, yang penting sekolahnya, nilai sekolahnya nggak anjlok gitu ya, nilai sekolahnya tetap bagus gitu. Terus dikasih tahu hari apa, kalau hari Sabtu boleh, karena Minggu kan nggak sekolah, ya, Sabtu boleh, mama saya nungguin itu kadang-kadang. Ya, saya nyanyi, mama saya ngambil amplopnya. Kan dapat amplop, nanti suka dibilang sama si Om Anwar, kamu nih ngasih cuma sekian kata mama saya. Anak saya kan perlu beli baju juga katanya. Emang nyanyi gak pakai perlu baju katanya. Ya itu zaman dulu saudaraku, saya kalau ingat-ingat, dari kecil saya ini udah nyanyi. Ya main lah apalah itu, pokoknya ngambil makanan kasih orang, itu udah cari uang ya. Apalagi saya ingat ya, nah SMP saya belajar bikin es buah. SMP saya belajar bikin, saya tanya sama orang cara bikin. Karena ada satu orang ya, kok es buah dia enak sekali. Es buahnya, saya tanya sama dia. Itu kan sebenarnya resep ibunya ya. Tapi ini anak bocorin sama saya. Anaknya masih anak kecil lah, perempuan gitu ya. Saya, apa nih, dia kasih tahu sama saya. Di rumah saya praktekkan. Praktekkan itu bikin es buah saya. Bikin es buah sampai saya, keluarga saya coba. Oh ya enak loh. Oh pinter kamu bikin es buah. Saya jual es buah. Es buah saya jual. Nah terus mama saya akhirnya inisiatif. Apa mama saya bikin? Mama saya belajar, bukan kayak saya, belajar bikin es rujak. Jadi rujak dibikin es. Nah, wah dia juga, banyak juga orang beli. Jadi kalau saya renung-renungkan, dari kecil saya ini nih, sebenarnya sudah punya bakat untuk cari duit gitu ya. Ada bakat bisnisnya. Ada orang-orang memang dikasih punya insting, ya, insting untuk bisnis, ya, insting untuk jualan gitu. Nah, sekarang kita nih lihat di sini investasi. Apa sih investasi itu? Investasi itu apa? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, artinya investasi adalah penanaman uang atau modal
dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi misalnya saya ada uang nih, tapi saya nggak tahu mau diapain nih duit segunung, ya kan? Tapi nggak tahu mau diapakan ini uangnya. Ada loh orang punya banyak uang tapi nggak tahu mau diapakan uangnya. Akhirnya mungkin saya ini lihat, oh ini Ibu Nana punya perusahaan ini, gitu ya. Lalu saya bilang sama Bu Nana saya boleh nggak ikut berpartisipasi? Saya ada uang untuk mengembangkan usaha. Nah, Bu Nana setuju. Ayo saya tanam uang untuk mengembangkan usaha ini. Tapi hitung-hitungan, saya nanam berapa, nanti kalau untung saya dapat berapa persen. Itu namanya investasi, nanam modal gitu ya. Ada di bisnis usaha. Sekarang macam-macam orang bisa menanam modal investasi. Banyak perusahaan-perusahaan keuangan juga ya untuk investasi. Nah, tapi perusahaan ataupun kita yang mau investasi harus mempunyai jiwa yang namanya berani ambil resiko. Kalau kita bukan tipe orang high risk, kita ini bukan tipe orang yang berani atau tanggung resiko, jangan ikut-ikut investasi. Ya kan? Jangan ikut-ikut investasi. Kenapa? Karena kalau kita tipe orang yang bukan high risk punya, kita coba-coba investasi, begitu investasinya rugi, investasinya anjlok, wah, ya kan? Jadi kalau orang yang tipe bukan high risk, jangan coba-coba ikut ambil investasi ya, karena bahaya ya. Itu orang-orang yang berani high risk gitu ya. Nah, saudara, ngomong-ngomong mengenai investasi, kita perlu waspada terhadap investasi. Sekarang banyak orang janji iming-iming. Nanti begini, nanti begitu, duitnya nanti jadi berlipat-lipat ganda. Wah, kita termakan janji-janji, langsung dibayang-bayangkan. Wah, tapi nggak taunya itu cuma janji tinggal janji. Ada banyak orang-orang yang terlibat investasi, pengen cepat kaya, instan, nggak taunya malah uangnya dilarikan. Kita perlu waspada. Sekarang banyak scam. Tahu scam kan? Scammer. Wah, puji-puji kita, angkat-angkat kita, supaya kita mau mengeluarkan uang. Apalagi namanya sekarang ada lagi namanya love scam. Penipuan dengan cinta. Mohon maaf kalau ada yang sudah pernah jadi korban, ya bertobat aja ya. Jangan mau lagi. Dulu ada kenalan saya juga pernah kena scam cinta. Karena kan gak ketemu orangnya. Atau juga kasih fotonya kayak keren banget, orang ganteng orangnya. Padahal kan itu cuma foto. Bisa ambil dari mana aja. Iya kan? Bisa ambil dari mana. Gitu loh ya. Jadi sekarang perlu waspada. Kalaupun ada juga katanya perusahaan ini, perusahaan itu, cek dulu perusahaannya. Ya, cek dulu dong perusahaannya. Bener gak nih perusahaannya? Ya, kita mau beli barang aja kadang review dulu. Apa pendapat orang-orang. Nah, kalau misalnya ini perusahaannya gak benar punya, ngapain mau? Sekalipun dia rayu kita, say no. Ya, enggak gitu. Dan kita perlu berdoa. Kalau Tuhan gak taruhkan di hati kita, ngapain? Gak usah. Ya, kita perlu waspada. Nah, satu pertanyaan bagi kita nih. Karena investasi itu kan bicara naik, turun, untung, rugi. Itu aja saudara. Investasi itu bicara naik, turun, untung, dan rugi. Nah, pertanyaan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Apakah ada investasi yang tidak pernah rugi dan tidak akan hilang? Nah ya, ada nggak investasi nggak akan rugi dan nggak akan hilang? Nah ini yang mau kita cari. Untuk mencari investasi yang tidak pernah rugi dan tidak akan hilang. Jawabannya ini, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ya, ini investasi nggak akan rugi, nggak akan pernah hilang.
Ya, ini investasinya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita baca 1 2 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini investasi yang gak bakal rugi, gak bakal hilang. Ya, investasinya ke surga. Nah, Anda mau dan saya juga mau investasi ke surga. Karena di bumi ini dikatanya banyak, apa sih di bumi banyak apa? Ngengat gitu ya, kayak rayap gitu, belalang pelahap. Bahkan ada pencuri, penipuan. Ini bicara apa sih sebenarnya? Harta dunia. Harta dunia ini kekal atau enggak kekal? Ya, semua yang ada di dunia ini enggak ada yang kekal. Ini bicara dunia. Tapi dikatakan, saudara, kumpulkanlah hartamu di surga. Nah, surga itu tempat apa? Kekekalan. Surga itu tempatnya Bapa di surga. Dia kan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kita di surga. Dan dia berjanji akan mengumpulkan kita suatu saat kembali ke surga. Jadi investasi yang tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah hilang itu adalah surga. Di sini dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati itu bicara apa? Hati itu bicara pikiran kita, bicara keinginan kita. Manusia itu akan melakukan apa yang disukainya. Dia suka ini, otomatis akan melakukan itu. Apa yang ada di hatinya. Nah, kalau misalnya hati kita ini dikendalikan oleh harta dunia, kalau pikiran kita, hati kita ini dikendalikan oleh harta dunia, pasti kita akan mengumpulkan harta untuk dunia. Tapi kalau hati kita ini dikendalikan surga, maka kita itu akan punya keinginan untuk mengumpulkan harta di surga. Kita lanjut ya, baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi di sini lanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan begini. Mata ini adalah pelita tubuh. Hubungannya apa mata dengan tubuh? Indonesia itu punya pepatah. Dari mata turun ke hati. Nah, ini ada hubungannya juga. Jadi waktu mata itu melihat, hati ini tertarik. Dan tubuh pun akan melakukan apa yang diinginkan mata. Jadi dari mata ini, Hawa itu kenapa bisa jatuh? Pertama-tama itu karena matanya. Dia lihat buah ini, ia menarik. Mengandung pengertian, dari mata dia melihat. Dari mata turun ke hati. Dari hati didoronglah untuk melakukan. Pekerjaannya gitu terus. Dunia itu gitu terus. Mau memakai kita, mengendalikan kita. Dari mata ke hati, akhirnya otomatis dilakukan. Jadi kalau gelap, mata gelap, ya,
Dikatakan apa? Maka gelaplah seluruh tubuhmu, mata gelap. Kenapa kamu mencuri? Mata gelap. Kenapa kamu korupsi? Mata gelap. Jadi mata gelap. Makanya dikatakan tadi di sini, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita melihat ya berita-berita, aduh kita kalau dengar orang di Indonesia tuh, udah bagus-bagus punya jabatan ini, jabatan ono. Pakai rompi orange, pakai rompi pink. Sekarang pink ya, ada yang pink juga. Kok bisa ya, kenapa begini ya? Sampai suatu kali saya pernah merenungkan begini. Kalau seandainya saya ini punya jabatan tinggi juga kayak dia, kira-kira saya ini gitu juga enggak gitu? Karena kan kadang-kala kan manusia begitu ya, waktu belum ada posisi, dia berani mengatakan, wah itu tuh koruptor itu, wah ini, wah itu harus dimiskinkan katanya. Tapi begitu dia jadi naik, balik lagi dia juga gitu. Sampai saya mikir, apa ini ada apa ya di kursi itu tuh? Siapa yang naik ke situ bakal kena, siapa yang naik ke situ bakal kena begitu. Jadi siapa dong yang jadi pejabat jadinya kalau semuanya begitu. Nah makanya saudara kita itu terus berdoa sampai bersih, amin. Nggak ada mustahil bagi Tuhan. Indonesia bisa dibersihkan dari segala korupsi-korupsi karena doa-doa kita. Ya tapi kita kalau mau berdoa untuk korupsi, kita jangan korupsi, ya kan? Sudah kita bagaimana mungkin korupsinya hilang kalau yang mendoakan juga sama aja, ya itu doanya juga sampai di sini aja. Nah dengar baik saudara, ayat ini dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, tidak bisa. Kamu mengabdi mata ini kepada dunia atau mengabdi kepada mata ini kepada surga. Mata ini tertuju kepada siapa? Kalau mata kita tertuju kepada dunia, maka kita mengabdi kepada dunia. Kalau mata kita tertuju kepada surga, kita mengabdi kepada surga. Nggak bisa, dua-duanya itu nggak bisa. Kaki kanan di mana, kaki kiri di mana? Kanannya ke sana, kiri ke sana, nyungsep dong ke bawah jadinya. Nggak ada yang bisa di dua perahu. Harus satu pilihannya. Kamu mau mengabdi kepada dunia atau mengabdi kepada Tuhan. Itu saja. Nah investasi kita yang tidak bisa hilang dan tidak akan pernah rugi adalah investasi bagi kerajaan Allah. Inilah investasi yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan rugi. Anda mau berinvestasi kepada kerajaan Allah? Ya, oke. Sekarang ada 3 poin apa yang akan kita investasikan kepada kerajaan Allah. Yang pertama yaitu investasi waktu. Berikan waktumu kepada Tuhan. Kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita mau investasi waktu kepada kerajaan Allah, perhatikan, nah di sini katakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam bagaimana hidup kita. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang yang keras kepala, dikasih tahu enggak mau, maunya suka-suka dirinya sendiri. Dia merasa waktu itu milik dia, punya dia. Tahukah Anda bahwa waktu itu bukan punya kita loh. Karena Tuhan yang kasih waktu itu sama kita. Berarti pemilik waktu siapa? Tuhan yang pemilik waktu. Kita ini cuma pengguna.
Tapi lebih tepat lagi kita ini cuma pengelola. Yang empunya waktu itu sebenarnya adalah Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada ini kamu pergunakan, kita pergunakan. Suatu kali kami pernah mengunjungi orang sakit. Lalu teman saya yang bersama dengan saya mengunjungi bilang begini sama orang yang mau didoakan ini. Kalau memang Tuhan mau kasih kesembuhan, kehidupan, haknya Tuhan, bagi Tuhan itu bukannya perkara yang besar. Karena dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi pertanyaannya, kalau kamu disembuhkan sama Tuhan, Tuhan berikan kehidupan, apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu akan mau memberikan waktu yang Tuhan berikan ini kepada Tuhan? Kalau disembuhkan apa yang akan mau kamu lakukan? Kalau disembuhkan tapi ternyata juga balik lagi kepada ke dunia, mending gak usah sembuh. Check out aja. Iya kan? Kembali ke rumah Bapa di surga. Suatu kali ya saya itu membaca berita kan. Jadi ini ada cerita si bapak ini kayak mungkin kayak dukun gitulah ya. Pokoknya dia itu bisa melakukan yang orang tuh bisa, hah kok bisa begitu ya? Wah kok bisa ya, kok bisa? Pokoknya itu kita bisa takjub gitu kan. Mungkin kayak kayak diluka-lukain begitu ya, berdarah-berdarah apa gimana, tapi dia nggak apa-apa gitu. Kan orang pasti heran-heran kan, loh kok bisa ya, kok kebal ya, kok ini ya, itu pasti orang heran-heran gitu. Tapi begitu dia dilawat Tuhan, dia akhirnya bertobat, dia akhirnya terima Yesus. Tapi kok nggak lama kemudian meninggal. Lalu ada orang berpendapat begini, ya mungkin Tuhan inginkan begitu. Mungkin kalau misalnya dia hidup, mungkin dia bisa terjadi apa atau apa begitu ya sama ini orang. Karena kan dia ini termasuk mungkin dikatakan di daerah itu dukun yang hebat lah, sakti lah apalah gitu ya. Tapi dia akhirnya dipanggil Tuhan. Oh bisa jadi juga ya, menurut saya juga pada saat itu. Bisa jadi juga ya. Jadi Tuhan mau dia benar-benar udah diselamatkan aja, bawa ke surga begitu. Nah waktu saya sama teman saya ini membesuk orang sakit, teman saya ngomong begitu. Nah orang sakitnya bilang, ya Tuhan kalau disembuhkan, ada kayak semacam mau memberikan apakah nazar begitu ya. Aku akan begini, aku akan begini. Tapi kalau memang kehendak Tuhan, kamu harus dipanggil, ya itu juga yang terbaik. Ada juga orang yang waktu sehat, wah dia banyak main-main, banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang menurut keinginan dia saja. Begitu dia sudah sakit, udah mungkin kayak agak-agak sekarat, baru bilang, ya nanti kalau saya sehat, saya akan mau pakai waktu saya, beri waktu saya untuk melayani Tuhan. Ya anugerah Tuhan kalau Tuhan kasih ya. Cuma kan sayang sekali, jangan sampai kita begitu. Justru dalam keadaan kita sehat, diberi kekuatan, inilah waktunya yang terbaik kita berikan waktunya untuk Tuhan. Jangan menyesal di kemudian hari. Ingat baik-baik, waktu itu adalah milik Tuhan. Sebab itu dikatakan pergunakan waktu yang ada. Waktu gak bisa dibalik kembali saudara. Udah lewat jam 7 pagi tadi, Anda gak bisa balik ke jam 7 pagi lagi tadi. Gak bisa lagi, dia akan terus ke depan, jalan terus. Pergunakan waktu yang ada. Dan di sini dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat loh.
Hari-hari ini jahat. Apa maksudnya hari-hari ini jahat? Karena kegelapan atau setan itu, dia semakin kuat untuk menghancurkan manusia. Untuk membawa manusia menjauh dari Tuhan. Anda sekarang dan saya hidup di dalam era teknologi. Teknologi itu bisa baik, bisa bermanfaat, tapi teknologi pun bisa menghancurkan manusia. Pilihan itu ada di tangan kita. Udah di jam berapa sekarang kita ini? Apalagi umur sudah mau manula. Iya kan? Udah di jam berapa kita? Usia emas. Iya kan? Tapi bukan berarti saudaraku usia emas kita nggak produktif. Kita juga masih bisa produktif. Walaupun udah usia emas. Banyak juga orang yang usia emas menjadi pendoa yang luar biasa. Saya punya kenalan dulu seorang ibu, umur sudah 80-an lebih. Dia masih keliling Indonesia untuk menjadi pendoa. Dari Aceh sampai Papua dia. Gak ada yang bisa membatasi umur kok untuk melayani Tuhan. Ya mungkin juga ada pelayanan-pelayanan tertentu di mana kita nggak lagi di situ, lanjutlah generasi muda, kita mungkin di bidang yang lain lagi gitu, ya pendoa, ya kan? Ya mungkin kan sudah tua, bagaimana mau jadi WL, shalom saudara, pegang mic aja udah goyang-goyang, ya kan udah nggak cocok gitu kan. Oma jangan jadi WL lagi deh ya, Oma jadi pendoa aja gitu kan. Jadi pendoa buat kita-kita, ya kan? Nggak mungkin dia juga goyang-goyang pakai shalom saudara, shalom katanya. Ya kan? Atau mau jadi dancer udah tua, udah lanjut, udah nggak kuat ininya. Megang tamborin udah goyang-goyang gitu. Ya udah nggak di bidangnya lagi. Dulu Oma penari yang luar biasa gitu kan. Tapi sekarang kan Oma udah nggak penari lagi gitu. Jadi duduk untuk berdoa, mendoakan generasi, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Itu sudah jadi bagiannya gitu. Ya kan? Nah, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kalau sudah umur, udah tua, udah lanjut. Saya mau jadi dancer, katanya, gimana mau jadi dancer? Udah gak bisa jadi dancer gitu ya kan. Udah lupa, baru gerakan pertama udah lupa lagi tadi kayak apa gerakannya. Ya gak cocok lagi ya kan. Ya jadi kalau selagi masih mampu, masih ini, ya ayo. Daripada dancer di tempat lain, dancer di gereja, ya kan. Jadi penari di gereja, gitu. Ya, ada orang mungkin dia, punya talenta untuk berbicara. Dipakai talenta berbicaranya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, belajar, pergunakan waktu yang ada. Tuhanlah yang memiliki waktu, sebab itu berikanlah waktu untuk Tuhan. Kita perlu menyendiri dengan Bapa, melayani Tuhan. Apa yang menjadi prioritas kita? Kita perlu hidup dalam balancing, keseimbangan. Ada waktunya. Boleh gak sih anak Tuhan menonton film? Boleh, ada waktunya. Tapi masa sih kamu nonton film, udah satu film berikutnya lagi, film berikutnya lagi, film berikutnya lagi. Waduh, ya boleh, bukan gak boleh, ya kan? Tuhan juga ingin supaya kita jangan jiwanya tertekan terus, ya enggak. Tuhan juga berikan waktu kita untuk ada waktunya mancing ikan gitu kan. Tapi kan masa mancing ikan terus, ya. Jadi ada prioritas kita. Tuhan nomor 1. Ada juga orang sibuk pelayanan terus. Itu juga salah. Akhirnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri melayani. Suatu saat
begitu ada bentrok, ada goncangan, gak kuat. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan nomor satu, kita masuk dalam pelayanan, itu kita bisa kuat. Ya, kalau kita nomor satu adalah Tuhan, nomor dua adalah keluarga. Jangan pelayanannya jago, tapi keluarganya berantakan. Itu juga salah. Anda harus menjadi saksi juga di tengah-tengah keluarga. Amin. Jadi nomor satu Tuhan, nomor dua kita keluarga. Nomor tiga baru pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu macam-macam. Di sini pekerjaan Tuhan. Di marketplace di mana kita bekerja itu juga pekerjaan Tuhan. Amin. Itu adalah mimbar saudara. Mimbar nih ya, tempat kita berbicara menyampaikan firman Tuhan. Tapi waktu kita bekerja, itu juga mimbar kita loh. Dimana pada saat kita bekerja, kita menjadi saksi. Bagi bos kita, bagi orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita bekerja, itu mimbar kita, tempat kita berkhotbah. Lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan sehari-hari kita. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Itu investasi Anda. Anda melayani Tuhan, duduk seperti Maria, itu investasi. Anda bekerja di ladang Tuhan, itu investasi. Berikan waktumu untuk Tuhan. Nomor dua, ini investasi kita yang kedua kepada kerajaan Allah. Daya, skill. Kita baca Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lengkapnya nanti baca di rumah Matius 25 tentang talenta. Masing-masing kita itu sudah diberikan Tuhan minimal satu talenta. Ada satu keahlian, ada satu karunia Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Orang di luar sana pun diperlengkapi oleh Tuhan. Ada orang punya bakat menyanyi. Dengan menyanyi dia bisa hidup. Minimal ngamen lah. Ya kan? Dari nyanyi aja dia bisa hidup. Itu Tuhan kasih loh. Keahlian-keahlian Tuhan kasih pada masing-masing orang. Ada orang jago melukis, suka melukis. Ada orang tuh jago masak, pinter masak, suka memasak. Ada orang tuh suka ini, ada orang suka olahraga, sport. Tapi dari olahraga dia bisa bekerja. Keahlian lagi apa? Mungkin kecerdasan, kepintaran. Anaknya ini cerdas, pinter. Masing-masing itu dikasih saudara sama kita oleh Tuhan. Pertanyaannya, dipakai enggak untuk memuliakan Tuhan? Sayang sekali kalau dipakai untuk hal yang sia-sia. Di gereja itu ada banyak bidang-bidang pelayanan. Kita bisa ambil bagian. Bahkan dari yang kecil pun cuma sekedar nyusun kursi aja, itu diperhitungkan Tuhan. Kelihatannya cuma nyusun kursi, tapi itu diperhatikan Tuhan. Saya ingat dulu di gereja kami yang dulu, gembala kami itu saudara, mesti lurus. Ini aja gak lurus nih, mesti lurus. Tahu gak pakai apa kami bikinnya? Pakai tali. Itu mesti pakai tali. Baris pertama, baris kedua lagi, pakai tali lagi. Altar call mesti ada garisnya. Sehingga yang berdiri itu di garis, di line-nya. Nanti garis berikutnya lagi di belakang. Orangnya rapi sekali. Mejanya aja bisa diginiin, Zon. Ada debu gak? Tuh, mimbarnya mesti bersih. Pokoknya tuh dia orangnya tuh, ya memang begitu dia gitu, gembala kami yang dulu. Dan kita tuh harus pagi-pagi dan nyiapin semuanya. Mau gak kita berikan tenaga kita ini? Kita investasikan tenaga kita ini. Pagi-pagi ada yang bagian perlengkapan. Ini semua kan
dibawa pagi-pagi. Ada yang dari dipaksa dibawa. Maksudnya paksa rut, jalan paksa. Nih, bawa barang-barang ada, ini beberapa lagi yang tinggal di sini juga. Tadi pagi kita bawa, pagi-pagi jam 6:30. Udah jalan, jam 6 sudah keluar dari rumah. Beberapa orang, Ibu Yuli, salah satunya. Anda kalau mau, ayo, kalau Anda bisa pergi pagi-pagi keluar rumah, saya mau jadi pelayanan bidang equipment, tim support, tentara Allah saya Deborah, wah, saya Esther, saya Ruth, wanita-wanita yang powerful, dipakai Tuhan di gereja ini. Karena kan banyak kan perempuan ya, dipakai Tuhan di gereja ini untuk berikan tenaga. Karena kita berikan tenaganya bukan untuk gereja sebenarnya. Kita berikan tenaganya untuk Tuhan, untuk surga. Investasi. Investasi bagi kerajaan surga. Tuhan sudah memberikan kepada kita kecerdasan, kemampuan, keahlian. Sudahkah kita pakai apa yang sudah Tuhan berikan itu? Kembalikan kepada Dia lagi. Dia berikan kesehatan kepada kita. Dia berikan kekuatan pada kita untuk kita bisa bekerja. Dan sekarang kita pakai lagi itu untuk bekerja di ladang Tuhan. Next. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan, ya, maka kita akan menjadi kawan sekerja Allah. Wih, dahsyat saudara. Yang punya langit dan bumi itu menjadi kawan sekerja kita, partner kita. Coba misalnya begini nih ya, kayak kemarin kita pergi ke mall misalnya gitu ya, ketemu brandnya ini. Apalah sebut nama brandnya begitu, nggak boleh disebut ya. Apalah brandnya gitu. Bilang, saya ini partnernya brand ini. Wah. Kawan sekerjanya ini. Partnernya mantan Presiden Indonesia. Wah. Walaupun mantan gitu, misalnya partnernya gitu. Bangga kan? Partnernya. Saya partnernya siapa begitu? CEO-nya ini. Wah, saya partnernya. Bangga kita. Tapi ini kita menjadi partnernya Allah. Partnernya Tuhan loh kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan. Yang punya langit dan bumi itu partnernya saya. Wih, partnernya kita. Karena kita bekerja di ladang Tuhan. Anda jadi partner orang hebat di bumi aja, Anda nggak takut, mungkin Anda dibela. Apalagi ini jadi partnernya Tuhan. Wih. Anda nggak perlu khawatir akan apapun juga. Kita partnernya dia. Kemudian apa lagi saudara? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mau memberikan tenaga kita ini, keahlian kita ini kepada Tuhan, berikanlah dengan segenap hati. Kita nggak mau mencari puji-pujian dari manusia. Kita berikan itu sebagai tanda kita mau menjadi rekan sekerja Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, apa yang kita bisa investasikan bagi kerajaan Allah? Materi, material, materi. Ingat, semuanya berasal daripada Tuhan. Anda diberikan kesehatan itu dari Tuhan. Anda diberi kekuatan itu dari Tuhan. Anda diberi keahlian itu dari Tuhan. Konslet dikit aja ini, enggak bisa kerja. Betul enggak? Konslet dikit aja, enggak bisa kerja. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya
dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi dikatakan sini Dia yang menyediakan. Itu semua dari Dia. Bisa bekerja di sini itu dari Dia. Anda sehat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu dari Dia. Dia yang menyediakan. Anda bisa bekerja, Anda ketemu dengan orang ini, ketemu dengan orang itu, sehingga Anda bisa jadi bekerja. Itu semua dari Tuhan. Dipertemukan dengan ini, dipertemukan dengan itu, sehingga Anda bisa jadi bisnis. Itu semua karena Tuhan. Nggak ada kehebatan kita sekalipun. Itu semua dari Tuhan. Nah, karena semua berasal dari Dia, ya semua itu kembali lagi untuk Dia. Nah, Anda kalau punya benih, Anda dapat penghasilan, dapat gaji, ya kan, dapat keuntungan, itu benih. Apa benih itu semua untuk dimakan? Ya enggak. Harus ada lagi yang ditabur kan. Coba kalau semua petani, oh ini benih makan semua. Terus habis itu nggak ada yang nggak ada yang untuk ditabur lagi. Nggak panen lagi. Jadi harus ada yang ditabur juga. Harus ada dikembalikan juga sebagai taburan. Kadang-kala kalau bicara begini kan suka sensitif. Tapi sebenarnya gini loh saudara, kalau kita cinta Tuhan, kalau kita dengar khotbah tentang menabur, memberi, kita tuh sebenarnya nggak rasa alergi. Ini pendeta khotbah menabur, investasi kerajaan surga, rohani ujungnya menabur katanya gitu. Kayak ada orang mungkin nggak suka dengar khotbah yang memberi, menabur. Ini pendetanya khotbah menabur. Itu perlu dipertanyakan loh. Tapi kalau misalnya dengar khotbah menabur, yes aku suka khotbah menabur. Nah gitu, ya kan? Itu cinta Tuhan. Kalau misalnya, khotbahnya menabur. Nah itu perlu dipertanyakan tuh orang kayak gitu. Kamu cinta Tuhan atau cinta harta? Kalau kamu cinta harta, itu tadi tuh, mamon kan, dunia. Orang itu kalau misalnya dia dengar khotbah menabur tuh nggak suka, kayak apa gitu ya. Berarti hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dia nggak takut mati, cuma dia takut miskin. Takut kurang. Ngapain takut kurang? Ngapain takut miskin? Tuhan gak bikin kamu miskin kalau kamu menabur bagi kerajaan Tuhan. Gak bakal miskin kamu. Kalau kamu menabur bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, gak akan miskin. Malah bisa-bisa kamu gak menabur bagi pekerjaan Tuhan, miskin kamu. Karena kan tadi kan sudah baca kita, di dunia ini banyak rayap, banyak ngengat, banyak pencuri, banyak kerugiannya. Tapi kalau kamu menabur untuk kerajaan Allah, gak ada ngengat, gak ada pencuri di surga. Jadi waktu kamu menabur untuk pekerjaan Tuhan, itu kamu sama dengan artinya kamu menabur bagi kerajaan Tuhan, bagi surga. Saya bersama istri dari sejak awal tuh sepakat, dari sejak kita berumah tangga tuh sepakat. Ada yang namanya persembahan khusus, ada yang namanya kita juga persembahan persepuluhan. Saya ngomong begini bukan saya tuh nggak melakukan. Cuma dong kalau saya ngomong saya nggak melakukan. Ya kan? Ada juga kadang kalanya kita mungkin juga tergerak memberkati hamba Tuhan. Memberi atau menabur dengan tulus dan sukacita, itulah yang diinginkan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suatu kali ya, istri saya bilang gini sama saya, kok ada ya orang, ini di gereja kami yang dulu ya,
kok ini duit sen ya, sen ya, kecil-kecil gitu, sen diikat sama dia, diikat begitu, di plester, koin-koin itu di plester, itu dimasukinnya, karena kalau nggak di plester kan bunyi nanti, jadi di plester sama dia, dimasukin ke kantong persembahan. Istri saya bertanya sama saya begini, kalau dihitung-hitung ya jumlahnya, kata istri saya, nggak cukup ongkos MTR-nya. Nangkap nggak? Ongkos MTR itu masih lebih besar dibandingkan dengan persembahannya ini. Kalau tahu begini, mending gak usah kasih, kata istri saya. Nggak nangkap nggak? Ongkos MTR kamu berapa? Tapi kamu ngasih persembahannya itu di bawah daripada ongkos MTR kamu. Ini kan kalau misalnya kita ngomong begini kan orang kan pikir gini, ih bapak ini kok matre? Orang bisa bilang juga saya ini kayaknya matre gitu. Tapi maksudnya istri saya itu kita hitung-hitungnya gitu loh. Hitung-hitung itu. Kenapa kok sampai dia begini ya? Ini bukan di sini ya saudara, bukan. Ini di tempat kami yang dulu. Ya, cuma kan di sana namanya MRT, sini kan namanya MTR. Kalau dihitung-hitung, karena apa? Istri saya bilang, ini berkali-kali loh katanya. Berminggu-minggu. Ini berarti orangnya sama. Kata istri saya. Mungkin sisa-sisa belanja kali ya. Dikumpul-kumpul gitu kan. Sen gitu ya. Nah, diplastikin gitu. Tapi kalau dihitung-hitung lebih besar jumlah ongkos dia loh, kata istri saya. Apakah dia ini jalan kaki dari rumah? Nah, kita nggak tahu juga ya. Saking dia menghemat sekali, jam 5 pagi udah jalan dia ke tempat ibadah. Terus pertanyaan lagi sama istri saya, pertanyaan berikutnya lagi. Tapi kalau misalnya begitu, dia nggak belanja, beli bakso, nggak makan. Makan sudah berapa? Iya kan? Berarti lebih besar. Setidaknya kalau nggak samakah antara jumlah makan dengan persembahannya bisa nggak? Saya, saudara, waktu itu kuliah ya. Saya waktu kuliah itu nggak ada penghasilan karena semua dibiayai sama kakak saya. Dan kalau jumlahnya itu pas banget. Sementara saya banyak kegiatan. Kegiatan di gereja itu ada beberapa kali. Saya perlu ongkos, saya juga perlu ada kolektornya. Tapi waktu itu saya ambil satu komitmen. Saya nggak mau ngasih persembahan saya angka sekian. Saya harus ngasih persembahannya di angka sekian. Lalu apa yang saya tekan? Saya tekan makan saya. Jadi saya tuh cuma masak nasi, saya beli kompor, lalu dimasak nasinya di periuk itu. Sebenarnya saya ini bisa. Mau catering kayak mau makan bisa sebenarnya saya. Tapi saya harus tekan itu. Dan saya cuma makan apa? Makan bakwan. Dan kebetulan saya ketemu ibu-ibu jual bakwan. Kok enak sekali bakwannya. Enak sekali bakwannya. Jadi saya cuma makan nasi sama bakwan ini. Mungkin ibu-ibu itu dari jauh udah lihat saya. Ini anak pasti mau beli bakwan nih gitu. Nanti minta kriuk-kriuknya banyakan. Itu saya makan. Sambelnya enak sekali sambel dia. Nggak bosan-bosan saya makan itu. Tapi yang penting aku bisa ngasih persembahan di angka sekian. Apakah Tuhan membiarkan saya berlarut-larut makan itu terus? Enggak. Sampai suatu saat saya nggak pernah minta sama kakak saya untuk naikkan dong uang bulanan saya. Enggak, saya masih bisa ikut kursus bahasa Inggris. Tiba-tiba kakak saya naikkan sendiri. Dia ajak saya pergi ke toko, belanja, habis itu dia bilang, dia naikin. Padahal dia tuh gak pernah lihat tempat kos saya tuh kayak apa, gimana saya hidup sehari-hari, gak pernah lihat. Tiba-tiba dia naikin uang saya. Kaget saya, dinaikin sama dia. Wah, pesta saya, pergi saya ke nasi padang.
Saya mau mengajak sama saudara, sometimes kita perlu challenge diri kita. Terkadang kita perlu tantang diri kita. Saudara kalau cinta sama orang, aduh, yang terbaik saudara kasih sama orang yang saudara cintai. Dibela-belain, belanja kemana, diantar lagi. Coba, itu untuk manusia loh. Untuk Tuhan kita pernah nggak kayak gitu? Sampai sebegitu cintanya kita sama dia. Sometimes Anda perlu challenge diri Anda. To prove that you love God more than anything. Untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar cinta Tuhan lebih dari semuanya. Anda perlu tantang diri Anda. Benar nggak aku ini cinta sama Tuhan? Apa cuma di mulut doang? Kita katakan, kaulah segalanya di dalam hidupku. Benar nggak? Begitu dengar khotbah memberi menabur, gelisah kayaknya gitu ya. Kita perlu dengar di hati kita untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Amin. Memberi dengan motivasi yang benar, dengan cinta Tuhan, karena ingat kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh memberi pun bukan karena kita hebat loh. Kita memberi pun itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan untuk memuliakan Tuhan. Bukan mau cari nama kita. Biarlah kita faceless, nameless. Bukan muka kita, bukan nama kita. Tapi wajah Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, Lord, I give you my heart. I give my time. Saya berikan waktu saya. Saya berikan tenaga saya. Ability saya. Saya berikan material. Saya berikan juga termasuk secara materi kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Di F ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, oh ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Bapa di surga, ini hati kami Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendapatkan kekuatan, kesanggupan dari Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan, buat bisnis, usaha, keuangan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lebih dari apapun juga. Sebab itu kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu, tenaga, materi,
bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Kami tidak akan kekurangan apapun. Kalau kami digerakkan oleh Roh-Mu untuk memberi, kami berikan yang terbaik. Hati ini, segenap hidup ini, waktu, tenaga, dan materi bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Berkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjawab segala keperluan mereka. Keluarga di Indonesia, dimanapun. Engkau menolong nantiasa ya Bapa. Tuhan, sore siang ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang menabur bagi kerajaan Allah. Dan kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berikanlah dengan sukacita, berikanlah sebagai tanda mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan kita mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom Jemaat BIC Hongkong terkasih, bertemu kembali di BIC Hongkong News minggu ini. Bersama mari kita saksikan kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silahkan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor account bank berikut ini. Bergabunglah di dalam SEED, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong bertempat di Park Sharot 7, lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Minggu 16 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya pada jam 10 pagi waktu Hong Kong. Ibadah hanya dilakukan satu kali. Demikian BIC Hong Kong News minggu ini. Terus bertumbuh dalam keluarga BIC Hong Kong 2026. The year to prepare the way for the Lord. God bless you. Puji nama Tuhan. Saudara, minggu depan adalah ibadah spesial kemerdekaan Indonesia. Yes ya. Ibadah hanya satu kali jam 10, sebab itu saudara ingat baik-baik time-nya, jam 10. Dan Anda diberikan kesempatan untuk memakai pakaian-pakaian daerah boleh, pakaian tradisional Nusantara, pakaian batik, ya, atau motif-motif batik begitu juga oke. Kita mau sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Minggu depan ada juga ada juga kegiatan outdoor setelah ibadah minggu depan, aneka perlombaan yang diadakan di mana ya? Oh, sebentar, di mana? Ya, kalau nggak hujan kita seperti tempat biasa, yaitu di bawah tenda putih lapangan Victory. Oke ya, baik saudara, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan kiri kanannya, investasi bagi kerajaan Allah. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu, selamat datang, welcome.
Kami menyambut dengan sukacita. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya. Baik, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Saya persilakan yang bertugas untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan terus berlangsung ya Bapa dengan damai sejahtera sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima ya Bapa. Engkau memberkati Pastor Jimmy yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami terima, yang kami dengar Tuhan itu merema dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya untuk mendengar saja ya Bapa. Terus Tuhan Kau urapi Pastor Jimmy dimanapun hamba-Mu ini Kau pakai Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa dan banyak terobosan-terobosan yang terjadi ya Bapa di dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan bagi para pengerja-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-hamba-Mu, pekerja-pekerja-Mu Tuhan yang mengambil bagian Bapa dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Apa yang kami kerjakan oleh pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Bapa yang hadir saat ini ya Bapa. Kiranya Kau memberkati juga dengan damai sejahtera sukacita di dalam Engkau. Apapun permasalahan yang terjadi dalam setiap kehidupannya, Engkau Tuhan Allah yang sanggup memberikan kelegaan dan memberikan kedamaian dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Kiranya kami mau menerima damai berkat yang daripada-Mu. Saudara, mari angkat tangan kita ke hadirat Bapa di surga. Mari terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.